Hafiz Fadlan. Betul, Bos. Namanya teh Fadlan Hafiz. Fadlan Hafiz. Fadlan Hafiz. Fadlan Hafiz, Ketua HMI Komisariat Tarbiyah. Tarbiyah. Jadi Komisariat Tarbiyah ini di UIN Bandung, Bandung. cabang Kabupaten Bandung. Cabang Kabupaten Bandung. Jadi- Cuman satu kan, Bos? Oh, cuma satu. Cuman satu. Cabang Kabupaten Bandung kan UIN. Enggak lah. Oh, kan enggak. ada Uniba. Bener, Ada bener. Uniba. Ada Uniba. Sama yang lain enggak ada lagi? Uniba aja. Uniba aja. siap. Dua. Lanjut. Jadi kenapa Pis ente bisa jadi atau memilih untuk menjadi ketua Komisariat HMI Tarbiyah cabang Kabupaten Bandung? Oke. Sebelumnya mungkin gini, Bos ya. Ini panggilnya Bos aja ya? Hah? Bos. Bebas. Oh, bebas. Bos Tuleng ini. Gini, Bos, kalau misalkan berbicara kenapa mengambil menjadi ketua umum, pasti ada salah satu alasan yang kuat. Salah satunya adalah mungkin pertanyaan pertama, kenapa masuk HMI? Begitu kali ya. Kenapa masuk HMI? Mungkin sedikit cerita lah. Dulu ketika mahasiswa baru, orang melihat di UIN itu ada dua bendera besar, Bos. Apa ya? Ada yang hijau, ada yang kuning tuh. Golkar Yang sama hijau. Boleh masuk. Golkar sama PKB. Golkar sama PKB, tapi bukan Golkar sama PKB. HMI sama PMI. HMI sama Ya. PMI. Satu hari ketika PBAK Dai 2 lah singkatnya, ketemu tuh mengkader merenya kakak tingkat, terus ngobrol banyak lebar, akhirnya memutuskan masuk HMI. Jadi orang masuk HMI itu waktu beres maba langsung LK, Bos. Berarti semester berapa? Semester 2. Semester 2. Semester 1. Semester satu. Semester 1. Langsung masuk HMI. Langsung masuk HMI. Nah, terus Nah, di sana berproses lah ya, biasa kan berproses, ikut LK1, kemudian kajian-kajian sampai kemudian ikut LK2. Akhirnya ya qadarullah meureun jadi ketumnya. Akhirnya terpilih lah menjadi ketum. dan ketika terpilih itu apa yang ente bawakan atau apa yang ente gagas untuk menjadi ketua komisariat Oke. HMI Tarbiyah? Apa yang kemudian orang gagas, Bos? Tentu secara pengalaman orang juga. Iya. Orang pengalaman di HMI mungkin 2 tahun sudah mulai membaca. Kumasi antropologi barudak HMI di dalamnya itu seperti apa, Iya. dan HMI itu secara hitung ngapain. Iya. Orang menggagas bahwa pada intinya HMI Komisariat Tarbiyah itu ada bukan kemudian menjadi organisasi yang nantinya mengeluarkan aktivis-aktivis politik, tapi aktivis lingkungan, aktivis sosial, aktivis kewirausahaan pun orang ciptain di sana. Jadi tapi tuh fokus secara apa ya? Secara spesifiknya di mana HMI Komisariat Tarbiyah? HMI Komisariat Tarbiyah lebih Karena kan gini, tuh maksudnya kita nggak nafikan juga, nggak mungkin orang ini bisa bercabang dalam segala bidang. Harus jelas lokusnya yang mana satu. Betul. Kalau satu udah settle, udah bisa, baru bisa merambah ke yang lain. Betul. Nah, HMI Komisariat Tarbiyah ini apa lokusnya? Di mana fokusnya? Lokus utamanya tentu menghasilkan kader-kader yang punya intelektualitas lah pada intinya. Tapi juga pada akhirnya intelektualitas di sini outputnya jelas. Iya. Kan begini, Bos. Kebanyakan kader-kader atau orang-orang yang ber-HMI itu masuk ke himpunan mahasiswa Islam lah. Itu pikirannya orang dikader untuk menjadi pemimpin. Iya. Sekalipun tidak bisa dinafikan lah banyak ya, Bos ya. Tapi orang ingin membentuk salah satu nilai di Komisariat Tarbiyah ini bahwa ente setidaknya di komisariatnya jajarannya intelektualitas ente pupuk dengan kajian-kajian rutin per minggu sekali. Yang sifatnya nggak usah baca buku, sekalipun di situ ada anak HMI berarti harus berdiskusi. Itu lokus utamanya. Lokus utamanya. Sekalipun nanti jauhnya pengurus dan orang menciptakan sebuah kegiatan yang mendukung keinginan mereka. Iya. Baik itu lembaga keprofesiannya, KPP semisal. Iya. Begitu sih intinya. Iya. Salah satunya. Tapi berarti kalau boleh orang bilang ya, maksudnya dari tadi yang ketum sampaikan, secara pembeda dari Komisariat Tarbiyah ataupun komisariat yang lainnya apa? Kalau misalkan kan sama saja, itu pada dasarnya kan ya semua HMI lah, mau cabang, mau komisariat, mau cabang Kabupaten Bandung, cabang Sukabumi, Ya. Tasik misalkan. Semuanya lokusnya kan masalah di kajian. Betul. Tadi isu-isunya lingkungan semuanya digarap. Yang menjadi ciri khas Komisariat Tarbiyah ini apa? Sehingga orang nih tertarik untuk LK di Komisariat Masuk Tarbiyah gitu ya. karena saya ingin memperdalam apa gitu. Oke. Karena berlatar belakang Komisariat Tarbiyah Ya. yang dimana di dalamnya mengajarkan bagaimana profesinya nanti menjadi guru atau berkutat di lembaga-lembaga pendidikan. Nah, orang lokusnya menciptakan anak-anak
atau kader-kader HMI Komisi Tarbiyah dengan pendidikannya humanis, nantinya juga outputnya ke profesi mereka. Profesi guru. Guru. Tapi dalam catatan bos di sini, karena orang juga nggak bisa kemudian mengfokuskan bahwa kader itu harus jadi guru atau harus jadi politik nggak. Yang tadi balik lagi. Maka kalau lokus utamanya tentu orang mau menghasilkan kader-kader HMI Komisi Tarbiyah itu yang berkutat di semua bidang. Intinya begitu. Tapi lokus yang utama tetap profesi sebagai pendidiknya itu ada di pendidikan. Di pendidikannya itu ada. Lokus utamanya di pendidikan. Oke. Tadi kalau berbicara masalah tadi kefokusan, berarti output lokus utamanya pendidikan dan salah satu yang berkutat ataupun profesi dalam konteks pendidikan itu salah satunya guru atau dosen atau dan lain sebagainya. Kalau misalkan guru, nah sekarang nih kan kemarin sempat orang bahas juga sama Mas Agus, bahwa yang bisa menjadi guru ini yang pertama bukan hanya sarjana pendidikan. Betul. Yang kedua pasti utamanya bukan hanya anak HMI yang bisa jadi guru. Yang umum pun bisa. Yang umum pun bisa. Terus apa yang membedakan? Nah, itu. Kader HMI kita terus masuk ke Komisariat Tarbiyah, terus masuk nantinya lulusan jadi sarjana pendidikan, apa yang membedakan dengan orang atau mahasiswa yang bukan kader HMI, yang bukan mahasiswa lulusan sarjana pendidikan? Ya. Nah, untuk kemudian membedakan kita karena tadi nantinya bersaingnya di sana. Betul. Jadi satu yang non HMI pun bisa, bahkan yang di luar HMI pun bisa lah begitu. Apa yang menjadi menariknya sehingga orang-orang nih saya mau masuk HMI gitu. Tapi kalau nggak masuk HMI juga, kalau misalkan jadi guru nggak masuk HMI juga bisa jadi guru. Betul, gitu. betul. Sepakat. Nah, begini. Kalau orang lihat ya bos, hari ini pendidikan udah mungkin ke arah pendidikan terlebih dahulu. Pendidikan abad 21 itu udah mengacu ke 4 poin C itu loh. Kolaborasi, critical thinking, terus komunikasi dan juga hal-hal yang bisa menunjang dia itu gitu. Nah, orang membuat kader-kader HMI Komisi Tarbiyah itu dengan salah satunya itu tadi, 4 nilai tadi. Bagaimana kader-kader HMI harus bisa berkolaborasi. Pertama itu. Kedua, dengan berkolaborasi mereka menambah jejaring. Itu kan yang akan membedakan orang yang berorganisasi dan tidak. Itu pertama. Jaringan. Relasi. Kedua, bahwa hari ini kader HMI Komisi Tarbiyah harus memiliki pemikiran yang lebih luas. Luas itu jadi yang membuka lah, nggak eksklusif, itu inklusif. Itu yang kedua. Ketiga, bahwa komunikasi yang harus dipunya oleh kader HMI Komisi Tarbiyah harus masuk segala lini. Karena begini bos, hari ini orang melihat anak-anak HMI lah, ketika berdialektika ngomongin buku, ngomongin teori itu nomor 1 bos. Betul. Tapi ketika disuruh ngobrol sama warga dinunduk gitu. Nah itu yang menjadi salah satu persoalan orang bos. Orang melihat wah ini harusnya kader HMI Komisi Tarbiyah dilatih untuk hal-hal seperti ini. Maka yang membedakan adalah orang mendidik bahwa pertama dengan mendukung skill-skill yang tadi adanya seminar-seminar yang lain. Seminar public speaking, framing media. Karena kan kemarin lah baru beres kita ngadain framing media, salah satunya itu. Karena kalau orang lihat juga di podcast kemarin yang dibahas tuh ngomongin guru lah, PPG itu kan pas masuk kemarin udah dibahas ya, sama gitu. Mau itu pendidikan, mau ilmu hukum, mau apapun itu bisa gitu. Tapi yang membedakan kita dipersiapkan terlebih dahulu. Sekalipun orang mah mungkin sistem kebut semalan atau karena mau tes baru ngapalin, kita jadi dari jauh-jauh hari. Nih relasinya coba pupuk, nih pemikirannya coba ada, nih dan lain-lain coba ada. Karena izin bos, ketika orang ngobrol dengan beberapa kami, ketika kemarin tes CPNS, ternyata banyak Cipayung Plus yang kader-kader Cipayung Plus lah, nggak usah HMI sebutnya ya, banyak lah. Itu nggak keterima PNS. Nggak keterima PNS. Kenapa tuh? Salah satunya itu alasannya. Karena terbiasanya itu ngomongin buku, ngomongin kajian-kajian isu yang pada akhirnya dia lupa gitu. Bagaimana sih seharusnya ketika tes itu kita apa yang dilokuskan? Salah satunya yaitu tadi tes TPS, kita persiapkan tes potensi skolastik dan lain sebagainya. Nah harusnya kita pun harus bisa menjadi wadah orang-orang itu. Jadi gini konsepnya, jangan kemudian bilang orang ngadain kegiatan nih, tapi kenapa ente nggak datang? No, harusnya dibalikin. Apakah Komisariat Tarbiyah itu sudah sesuai kegiatannya dengan apa yang diinginkan kader? Kan begitu harusnya. Nah orang mendorong itu. Oh berarti apa ya? Tadi salah satu patokannya membawa program kerja ini apa yang diinginkan oleh kader? Betul. Bukan mengarahkan kader. Sekalipun nanti di sini ada proses pendorongan. Kan begini. Orang itu nanti akan kemudian didorong secara keinginan ketika ada orang yang mendorong. Orang yang mendorong ini orang-orang yang
menjabat. Iya. Baik itu ketua dan lain sebagainya. P3A biasanya. Nah, P3A pembinaan atau KAIL kan kajian Iya. ilmiah ataupun KPP pun bisa. Nah, ini kemudian mendorong. Iya. Sekalipun nanti kita harus meminta apa sih yang dibutuhkan oleh kader. Iya. Makanya perlu analisis terlebih dahulu. Iya. Begitu. Jadi sifat-sifatnya itu enggak seremonial hanya kajian saja. Gitu sih, Mas. Tapi apa yang kita harapkan ketika tadi salah satunya dalam bidang pendidikan dan ente selaku ketua komisariat HMI Tarbiyah dan membawahi ataupun mengorganisir beberapa kader, banyaknya kader dari HMI Komisariat Tarbiyah. Apa yang ingin, kalau dalam HMI ini ada insan akademis, akademiknya sudah nih. Kita kuliah, kajian dan lain sebagainya. Misalkan. Terus apa yang ente ingin ciptakan? Dari kader-kader itu nantinya seperti apa? Iya. Gitu kan? Apa yang ingin ciptakan? Contoh misalkan kan kalau kemarin saya ini sempat memang tentu agak kontranarasi dengan ketum. Kenapa? Karena kalau misalkan tadi diarahkan untuk wilayah guru kerja dan CPNS, maksudnya berarti kita di HMI ataupun masuk HMI itu maksudnya soalnya untuk kerja. Iya, cenderung pendek gitu. Betul. Dan cenderung kenapa nggak sekalian pengen jadi pemimpinnya? Betul. Maksudnya kayak gitu. Ya. Tapi karena mungkin ya banyak juga kader-kader yang berpikiran sekarang lulus kuliah terus masuk CPNS ataupun kerja dan lain sebagainya. Itu yang, tapi saya ini ingin merubah paradigma, gimana caranya, maksudnya tujuannya jangan tanggung loh. Ya, tujuannya jadi sama-sama kayak gitulah. Jangan sama-sama kayak gitulah. Sama aja ngapain kan? Aja ngapain misalnya. Tapi tujuannya harus jelas. Tujuannya misalkan mau di langit sekalian, biar jelas gitu. Tapi tinggal kita ngedrive ke bawahnya, jalan-jalannya, alurnya harus seperti apa gitu kan. Nah memang tadi kalau misalkan ngobrolin pendidikan, apakah ketika misalkan tadi menciptakan kader-kader pendidikan atau yang lokusnya di masalah akademik pendidikan itu kemana untuk ente ciptakan ke depan? Kalau mungkin tadi menyambung lidah kan bahasanya nanggung lah kalau jadi guru. Nanggung lah. Minimal menteri pendidikan, menteri kemenangan gitu ya. Cuman gini bos, bukan mengklarif lah, lebih ke arah itu kan gerbang awal. Iya. Bagaimana kemudian orang memfasilitasi kawan-kawan bukan untuk kerja sebetulnya, bukan untuk kerja tapi kebutuhan mereka itu apa. Tapi dengan catatan tadi ada dorongan yang paling utama. Kan insan akademis, insan pencipta dan pengabdi. Nah, orang berpikir kan kalau di HMI itu nanggung lah kalau masih jadi mohon izin ya rakyat atau kerocok-kerocok yang pada akhirnya nanti dikendalikan juga kan. Iya, dikendalikan juga. Gitu. Maka kemudian nantinya pun betul bos, ada arahan bahwa nanggung lah kalau jadi guru mah sekalian aja yang berkutat di institusi yang mengatur itu. Nah itu adalah pola-pola awal. Kan orang itu akan kemudian memaknai sebuah narasi itu dengan ada realitas dan pengalaman dia sendiri. Contoh, saya misalkan diarahinku atau dididik misalkan di kepengurusan dulu kan saya kealaman lah zaman ketum sebelumnya itu bertanya kenapa sih cuman kajian-kajian aja HMIT, buku dan sebagainya, sekalipun itu berguna tapi kan pada akhirnya nggak ada hal yang bisa membuat orang menunjang setelah lulus. Orang berpikirnya pada saat itu karena juga ada narasi seperti ini, ilmu itu bukan seberapa banyak didapat tapi seberapa banyak ilmu itu bermanfaat seperti itu. Outputnya jelas. Nah orang itu mendorong sekarang kayak gitu karena mengalami sebelumnya. Kita dorong kader-kader sesuai dengan keinginannya. Makanya adanya seminar pendidikan dan lain-lain itu bukan untuk dia kerja sebetulnya. Skill, soft skill, hard skillnya pun dilatih. Nanti kan kita kasih pemahaman secara kepemimpinan manajemen organisasinya. Nanggung kalau kayak gitu kan nanti pun dia akan berpikir. Karena kan gini bos, orang berani mengatakan bahwa ketika orang gak masuk HMI mungkin gak punya narasi atau paradigma yang mengatakan bahwa ngapain sih jadi pemimpin. Karena orang mau jadi pemimpin karena orang masuk HMI. Karena merasakan ketika orang nggak punya kebijakan, nggak punya grand gagasan yang bisa diikuti oleh anggota, percuma pada akhirnya. Kan banyak orang yang punya keinginan tapi tidak tersampaikan, akhirnya percuma kan bos. Nah, dengan jadi pemimpin salah satunya. Nah orang mendorong itu. Nantinya yang kata bos setelah akademis pencipta. Menciptakan apa sih? Entah itu bikin institusi lembaga sekolah baru mungkin. Kan ada PAI mungkin jadi lembaga-lembaga kalau pengen berkutat di pendidikan
pengasuh pondok pesantren sekalian gitu. Jangan hanya jadi guru, yang nantinya ya itu tadi sekalipun nggak mendiskreditkan jadi guru, enggak. Itu sih. Nah, tadi dalam konteks tadi sebenarnya kan ketika ngobrolin tadi ngobrolin ketika lokusnya HMI ini kan banyak lokusnya, banyak yang kita pelajari. Otomatis kalau misalkan secara tidak langsung kalau di Komisariat Tarbiyah kita di kampus ini belajar masalah pendidikan. Betul. Belajar masalah bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mendidik, bagaimana cara mengarahkan anak seperti ini dan sebagainya. Pasti kan diajari seperti itu. Di luarnya otomatis yang tidak terpenuhi otomatis kayak gini. Kayak kadar HMI Tarbiyah ketika di kampus belajar tentang masalah pendidikan, di luarnya dia bisa nyari lagi dari referensi buku dan sebagainya yang tidak diajarkan oleh kampus. Dan itu tidak didapatkan oleh yang mahasiswa yang bukan kader HMI atau organisasi yang tidak berorganisasi. Contoh salah satunya misal Cipayung Plus. Nah, ketika itu berarti kan dia ini harusnya tahu. Contoh, ketika misalkan ketika di kampus diajari sistem pendidikan ini kayak gimana, di luarnya dia mencari lagi sistem pendidikan yang baru, yang bagus nih kayak gimana. Otomatis kan ketika misalkan dalam pengabdian ke masyarakat, terjun ke masyarakat, dia tahu nih, Bu, salah harusnya cara mendidik anak seperti itu. Ya. Jadi nanti ya maksudnya jadi apa ya? Jadi pendorong untuk masyarakat atau mengasih tahu ke masyarakat ada yang salah nih dalam pendidikan kita nih di mana gitu. Nah, harusnya kan kita nih mengejar di sananya. Apa yang salah dalam pendidikan? Kenapa berapa tahun pendidikan gini-gini aja gitu maksudnya. Yang salahnya apakah yang tadi secara pengelolaannya ataukah leadernya yaitu menteri pendidikannya ataukah sekolahnya atau kayak gimana? Karena sempat saya dengar juga masalah pendidikan nih yang menjadi salah satu permasalahannya ada perpolitikan di masalah pendidikannya juga, dipolitisasi gitu. Cenderung kayak gini contoh misalkan SMA A misalkan swasta itu untuk menghadirkan dia terkenal ini harus menjadi siswanya itu harus misalkan kalau waktu itu ada NEM bahasanya. NEM-nya standar. NEM-nya harus tinggi. Biar dikenal NEM yang paling tinggi di Jawa Barat ini sekolah ini. Nah, itu kan jadi berlomba-lomba ke sana. Sepakat. Jadi itu jadi sehingga ada daya tarik dari masyarakat lain untuk misalkan menyekolahkan anak-anaknya ke di sekolah itu. Karena ada narasi standarisasi nilai tadi. Ada standarisasi nilai tadi. Yang menjadi apa yang ingin saya tanyakan, apa sih yang menjadi keluh kesah ataupun ke depan gitu bagi yang saya harapkan atau teman-teman Tarbiyah harapkan untuk masalah pendidikan ke depan ini kayak gimana gitu? Nah, sebelum itu orang izin menyambut juga, Bos. Tadi ada narasi bahwa sekalipun tadi di kelas orang diajarin tentang bagaimana psikologi pendidikan dan lain banyak hal lah. Tapi yang tidak didapatkan, tahu nggak sebetulnya kebijakan ini salah atau enggak, tepat atau enggak, itu pertama. Terus kedua, dana pendidikan tuh berapa sih sebetulnya? Kan nggak tahu di kelas, nggak diajarkan. Dan diajarkannya atau dibuka secara analitis sosial, politik, ekonominya di mana? Di Cipayung Plus tadi, salah satunya di HMI. Nah, begini Bos, orang juga berani berpandangan begini, kan kesadaran itu tingkatannya ada 3 dari mulai kesadaran kontras, naib sampai kritis. Kontras bagaimana orang tuh nggak tahu apa-apa dan nggak bisa apa-apa, karena nggak tahu informasinya pun apa, akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kan kontras betul. Jelas gitu. Ada kesadaran naib, orang tahu Bos, aku tahu bahwa misalkan ini tuh ada yang salah. Terus dana-dananya pun banyak yang korupsi, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga karena apa? Karena nggak tahu proses mana yang harus kita lalui. Awalnya kayak gimana sih? Mulai dari misalkan audiensi dan sebagainya ataupun bikin gerakan, akhirnya kita diem, disebutnya kesadaran naib. Adapun yang terakhir ini yang harus dimiliki oleh kadar-kadar HMI, kesadaran kritis. Beliau tahu, mereka tahu ada yang salah, jangan diam. Kalau kata mahasiswa yang demo kan hanya ada satu kata perjuangan, lawan. Nah itu maksudnya. Nah orang menyambung yang tadi pada akhirnya harapan orang lah selaku ketua Komisariat Tarbiyah yang berkutat di dunia pendidikan begitu. Pertama terkait hal tadi tentang NEM. Kenapa pada akhirnya hari ini sekolah-sekolah di Kota Bandung atau Kabupaten Bandung itu belum merata secara sekolah negeri lah khususnya. Karena itu tadi misal salah satunya
di daerah-daerah kota pinggiran, kan ini meren daerah Cibiru juga masuk kota sebetulnya kan, daerah-daerah sini sedikit Ya, mah masuk yang kota. perbatasan. Perbatasan. Itu sebutkan misalkan SMP negeri terdekat, Ya. kan jauh. Yang pada akhirnya orang-orang harus bersekolah jauh dan mengeluarkan uang yang lebih besar lagi. Itu pertama. Kedua, secara kebijakan tadi yang NEM mungkin sekarang udah gak pakai NEM misalkan ya bos. Tapi tetap pada akhirnya nanti juga ada pandangan seperti ini. Udah udah sekarang mah nggak ada NEM, yang penting mah kita belajar sungguh-sungguh. Sekalipun ini akan ada kontradiksi. Ada orang yang sepakat dengan adanya NEM, ada orang yang sepakat dengan tidak ada NEM. Tapi yang orang pengen garis bawahi ini tentang salah satunya ya tadi pemerataan daripada pembangunan sekolah. Karena orang mendorong ke depan bos, udah merencanakan juga malah ke depan HMI Komisariat Tarbiyah itu menjadi komisariat yang mendorong. Baik itu nantinya menjadi mitra strategis Kabupaten Bandung untuk kemudian nanti bersama cabang untuk mendorong bahwa ya ini seminimalnya mungkin, kalaupun nggak bisa mengadakan sekolah di sini ya kita menjadi pengajar lah, misalkan sambil misalkan sekolah-sekolah alam kan, jadi solusi, nggak harus nunggu kebijakan pemerintah juga. Itu pertama. Kedua, persoalan yang hari ini sangat dibahas kan ngomongin pemangkasan anggaran. HMI Komisariat Tarbiyah udah ngapain sih misalkan, atau kawan-kawan sebagai kader HMI udah ngapain dengan adanya kondisi ini. Oke lah bos, ngomongin perubahan sosial itu ada banyak caranya. Salah satunya mungkin gerakan sosial, gerakan aksi gitu. Cuman orang mendorong ke anak-anak selalu bilang seperti ini. Status kita sebagai mahasiswa, maka pergunakan fungsional kita sebagai mahasiswa untuk merubah tatanan tadi. Dengan apa? Pertama, dakwah-dakwah digital seperti ini. Kan bisa jadi orang nggak tahu tuh dan diem tuh karena nggak tahu. Ya kita yang tahu minimal menyebarkan informasi ini. Pertama itu. Kedua, kalaupun nggak bisa berkolaborasi dengan yang tadi kan pendidikan abad 21 kan kolaborasi. Yang minimal kolaborasi dengan lembaga-lembaga NGO ataupun misalkan pemerintah, dalam catatan bukan malah digandongi oleh pemerintah tapi justru kita menawarkan nih solusi dari kita, datanya jelas. Itu kedua. Dan yang ketiga, karena kita insan pencipta pengabdi gitu kan, insan akademis juga, maka perlu sebelum ingin menciptakan sebuah inovasi dan perubahan, dipupuk dulu input diri kita. Sejauh mana kita paham dan lokus tentang hal itu. Orang selalu mendorong itu bos ke kader-kader HMI Komisariat Tarbiyah. Nah, ada salah satu contohnya kayak gini. Kemarin kan banyak kasus ataupun siswa yang nakal dan dikebarak militer. Itu kan seharusnya menjadi PR bagi mahasiswa yang tarbiyah lah khususnya pendidikan atau khususnya mahasiswa tarbiyah, khususnya mahasiswa tarbiyah yang kader HMI. Pernah nggak teman-teman mengkaji ke sana apa sih yang harus diperbaiki gitu? Apakah memang jalan yang tepat ketika mahasiswa atau siswa yang nakal di sekolah ini dikebarak militer, atau secara tidak langsung kurang tepat gitu? Apa yang menurut teman-teman tepat untuk solusi itulah? Kemarin saja waktu adalah diskusi bos, minggu kemarin banget kita sama duta-duta kader atau kader-kader lah intinya ngebahas itu. Keluar statement dari salah satu kader seperti itu. Dia pertanyaan sama bahwa kita selaku kader HMI melihat hari ini pendidikan barak itu seperti apa atau militerisme lah gitu. Kita sepakat HMI Komisariat Tarbiyah nggak sepakat dengan kebijakan pemerintah itu. Kenapa? Wajar kalau ngomongin kebijakan ada yang tidak suka dan suka. Tapi juga ketidaksukaan kita atau kritikan kita pun jelas berangkat dari mana. Pertama gini, ngomongin militer dan akademisi jelas beda bos. Militer dididik untuk patuh, kalau kita untuk kritis. Artinya siapapun yang bicara nggak langsung dibenarkan kalau kita. Ada proses dialektis yang kemudian ujungnya itu jelas. Kalau militer kan nggak kayak gitu. Tapi mendidiknya itu kalau arahan A selesai A. Kita nih nggak mau tahu gitu. Kenapa harus A? Nah, akhirnya kan jadi apa disebutnya tuh bukan feodal bos. Togut tuh apa? Ya percaya kalau DM itu kan itu haram. Tuhan kecil kan benar nggak menanyakan gitu kan. Terus oke, hormat abang dah berangkat. Makanya kader-kader HMI yang kayak gitu orang sebut togut bos. Itu itu pertama. Nah, akhirnya teman-teman pun berdiskusi dan orang berpandangan seperti ini dari hasil diskusi itu, karena kurang tepat karena alasan yang kuatnya itu. Sekalipun ada solusi dari kita. Kalaupun hari ini pemerintah menyamaratakan bahwa karena harus kayak gini ngedidik anak-anak mah.
emang udah mencoba tahap apa ya, generalisasi daripada orang-orangnya belum? Kan itu langsung kebijakan, nggak ada langsung pemutusan kayak oh anak-anak ini mah nggak parah-parah banget nggak, yang ini mah masih bisa kok. Masih bisa. Nah justru orang mendorong selaku anak tarbiyah pendidikan itu harusnya humanis. Humanis bos, karena kalau humanis gitu terkesan menyentuh kolbu bos. Kayak orang misalkan bos ngasih tahu orang dengan cara-cara humanis, orang diberi nyaho ku si bos kieu aya benerna oge, jelas narasina. Beda jeung ketika kita dididik militer, nanti ada pandangan balas dendam. Karena aku kayak gini, nanti kalau saya ngasih tahu orang pun harus turut pada saya. Karena senior saya seperti itu. Di mahasiswa kayak gitu nggak bakal maju. Akhirnya rakyat-rakyat dididik untuk patuh pada penguasa. Sedangkan kalau orang mengutip apa yang dikatakan oleh Mas Pram lah begitu, bukan Mas Pram DKI, Pramodiana Natur. Dia bilang kayak gini, penguasa itu didik dengan perlawanan. Gitu. Dan organisasi itu didik dengan apa? Sorry, lagi. Penguasa itu didik dengan perlawanan, dan organisasi itu didik dengan diskusi. Diskusi ini melahirkan sebuah perlawanan. Di militer nggak ada kayak gitu. Nggak ada diskusi. Sebutkan mungkin. Ya, kalaupun misalkan ini bakal jadi viral ngomongin militer, bolehlah kita diskusi tentang ini kan gitu. Nah mungkin solusi dari kita bos, kayak Komisi Tarbiyah mendorong bahwa yang tadi kata bos, pada akhirnya kalaupun kita nggak punya kebijakan mah ngapain? Makanya mendorong sok, kalaupun ke depan teman-teman punya cita-cita sebagai apa, mudah-mudahan nantinya melihat hal ini. Yang mendorongnya apa solusi yang bisa kita lakukan saat ini, bukan hanya kajian, bukan hanya kemudian ngomongin saja di media atau diskusi yang pada akhirnya nggak ada output untuk apa-apa. Makanya orang menawarkan solusi ke anak-anak kita ke depan, bikin pembelajaran ke desa-desa atau ke daerah-daerah sekitar UIN untuk menjadi mitra ke depan. Sekalipun data-data ini akan merojong ke pemerintah bahwa ya mungkin jauhnya kan Jawa Barat, ya lingkup kecilnya misalkan ya Kabupaten Bandung lah, begitu. Ya itu sih bos solusi dari, karena sulit juga kalau kita mengatakan bahwa ya sekarang mah kita manut lah, ada pemerintah misalkan ada apa kebijakan, ya mau sampai kapan kayak gitu. Nungguin kita jadi pemimpin mungkin tahun berapa bos? 2045 aja belum tentu emas, bos. Emas kan. Itu sih bos kalau orang berpendapat. Karena yang pernah saya alami ya, ketika di SMA atau SMP, masalah pendidikan ini ketika di sekolah itu cenderung orang-orang yang nakal nih cenderung bukan malah didekati dan dengan cara humanis, tapi malah dijauhi. Nah itu yang memang menjadi ini yang salahnya di mana gitu. Apakah gurunya yang mendidiknya? Karena kayak ada kesenjangan masalah tadi yang baik dan buruk, atau yang pintar dengan yang tidak pintar, kurang pintar misalkan. Tadi yang pintar ini ente merasakan ketika misalkan di SMA SMP yang pintar ini cenderung guru-guru ini jadi humanis. Jadi suka. Orang yang pintar nih, tapi orang-orang yang nakal, orang-orang yang bangor itu cenderung guru-guru nih malah cenderung cuek dan cenderung membiarkan. Gitu. Bukan malah didekati. Kan secara tidak langsung kalau orang yang nakal, orang ini dia nih IQ-nya tinggi kalau menurut orang ya. Iya kebanyakan justru gitu. Yang banyak pengalamannya juga. Banyak pengalamannya, banyak hal yang dia coba dan lain sebagainya. Tapi itu tinggal diarahkan sebenarnya, tinggal diarahkan mana yang baik, yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Kan seharusnya gitu. Bukan malah dihukum dan lain sebagainya. Nah, itu yang memang menurut orang ketika pendidikan di SMA, di SMP yang orang rasakan. Tapi menurut Ketum, ketika hal seperti itu ada nggak pernah kepikiran Ketum untuk yaudah coba kita HMI Komisi Tarbiyah mencoba audiensi masuk diskusi dengan sekolah A misalkan. Gimana sih tata kelola sistem pembelajaran di sekolah A ini gitu. Sehingga misalkan bisa menghasilkan anak-anak yang kemudian bisa mencerdaskan kehidupan dengan bangsa solusi-solusi yang bisa didiskusikan nantinya. Apakah ada yang dibutuhkan di sekolah, apa yang kurangnya gitu. Misalkan apakah secara tenaga pendidiknya banyak yang memang kurang kompeten dan lain sebagainya, ataukah apa gitu, ataukah fasilitas ngaruh atau dan lain sebagainya. Pernah nggak teman-teman tarbiyah ada rencana ke arah sana gitu? Ya, balik lagi bos. Kalau ngomongin rencana tentu selalu ada karena ngomongin organisasi, ngomongin anak-anak HMI, kalau gak ada perubahan ngapain ber-HMI. Kalau kata salah satu mentor lah begitu, bilangnya kayak gini,
ente ber-HMI, ente berorganisasi, kalau kemudian tidak maslahat untuk umat ngapain ada? Kan kayak gitu. Salah satunya dengan adanya solusi itu sebuah aksi. Tapi orang ingin menyentuh sedikit dulu bos seperti ini. Beberapa sekolah punya permasalahan yang tadi, mungkin ngomongin pendidikan mah pasti panjang lah ya. Cuman ada 8 standar pendidikan nasional. Salah satunya sistem, kurikulum, terus guru-guru, sarana prasarana dan lain-lain. Yang orang tanggapi dan yang orang lihat, memang salah satunya ini bermasalah di 2 sistem, bos. Pertama kurikulumnya, kedua guru-gurunya. Kenapa kurikulum? Karena gini, guru-guru itu akan mengikuti kurikulum. Orang yakin. Tapi kan kurikulum ini ganti kurikulum. Betul. Karena gini, bos. Hitunglah udah berapa kali kurikulum dibuat. Iya. Udah berapa kali? Ada yang bilang 9, 10, bahkan kalau di sejarah 13 kan. Sekarang kan kurikulum merdeka. Apakah udah merdeka? Kan belum. Seharusnya merdeka ini solusi-solusi yang tadi bisa diatasi. Pembelajaran itu nggak hanya cukup di ruang lingkup kelas yang menilai bahwa anak ini pintar, anak ini tidak. Karena orang sangat sepakat dengan setiap orang itu punya kelebihan, bos. Sekalipun di kelas misalkan dia nggak berdiskusi, misalkan, atau misalkan di SMA dia nggak jago ngitung, mungkin dia jagonya di main bola, misalnya. Atau mungkin dia jago di foto, misalnya. Nah itu salah satu yang kemudian harus menjadi aware kita selaku kader ke depan yang mau jadi guru kah atau yang mau jadi ke depan pemimpin kan harus melihat hal itu. Bahwa di akar rumput, bahwa di tatanan SMP SMA itu kurang diperhatikan. Kenapa berani bilang gitu? Ya orang sekalipun di HMI Komisar Tarbiyah misalkan belum pernah terjun langsung, karena sebelumnya juga orang pernah keliling, bos. Tapi dengan narasi orang pernah dudutaan lah begitu nan dulu. Begitu ternyata antara sekarang gurunya tidak kompeten, kurikulumnya pun yang ya bisa dibilang sepertinya nggak merdeka gitu. Cuman balik lagi kadar HMI mengkritik yang mana dong solusinya kan kayak gitu ya. Nah orang selalu menaruhkan sebuah solusi yang tadi salah satunya dengan mengunjungi sekolah-sekolah, ngobrol dengan wakasek kesiswaan atau wakasek yang membidangi siswa apa sih yang menjadi persoalan gitu. Kalaupun misalkan hari ini ngomongin kan biasanya kalau orang turun, bos, yang jadi alasan apa coba? Dananya kurang. Seolah-olah di konsumnya tuh menjadi kaum duit malah gerak. Gitu, bos. Ada duit jalan. Nah orang melihat kayak gitu, guru-guru pun kayak gitu, bos. Kayak Kang sulit atau mau ngadain kegiatan kayak gini, dan kita juga harus ngasih ke guru. Nah akhirnya solusi-solusi yang harus ditawarkan bagaimana kadar HMI itu setidaknya mensosialisasikan pendidikan itu human capital, bukan kapital uang begitu maksudnya. Human capital kan jangkanya itu bakal terasa di kemudian hari. Karena dia dididik. Nah, harusnya guru-guru mikirnya kayak gitu. Jangan berpikir bahwa ya udah yang pintar-pintar aja kita pilih, yang baung mah gimana dia lah, atau seolah-olah kabarakeun lah. Kan jadi seolah-olah kita meremehkan orang dengan satu paradigma menjustip harus pintar. Sedangkan pintar di sini konteksnya subjektif. Pintar apapun itu. Begitu sih, Mas. Ya kan tadi kalau misalkan tadi menurut ente tadi diajarkannya untuk diskusi, untuk bukan ketika diperintah ini langsung nerima A, kita siap terima A. Tapi ketika diperintah A, kenapa harus A? Harusnya kita menanya jelas apa alasannya. Kayak contoh kemarin anak-anak yang ke barak ini kan orang yang mempunyai kebijakan ini harus tahu kenapa anak-anak ini nakalnya seperti apa dan alasan nakalnya seperti apa, kan harus jelas. Nggak mungkin misalkan nakalnya karena di rumah misalkan main HP terus, main ML terus. Solusinya di kebara kan ada hal yang lain, apakah didistribusikan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Atau misalkan memang semuanya harus dikebarak atau di barak ini semuanya komplit, ada masalah dia menjadi dalam gamenya, main bolanya dan sebagainya, atau komplit atau kayak gimana gitu kan. Itu yang memang menjadi kemarin kepikiran orang sih di masalah pendidikan khususnya. Kita lah selaku kader-kader HMI ini jengkelnya nih kita belum bisa bergerak ke arah sana gitu. Masih berkutatnya tuh di urusan-urusan kampus. Masih berkutat di urusan kampus, masih berkutat di urusan ngomongin si A, ngomongin si B, si B ngomongin si C. Orang udah mau perang dunia ketiga, kita masih perang teman dan teman, Bos. Kita masih perang teman dan teman. Kita harusnya mikirin bangsa, mikirin anak-anak ke depan harusnya kayak gimana. Kita masih mikirin kitanya sendiri gitu. Harusnya kan kita nih secara kadar-kadar HMI sudah pemikirannya harus dirubah
udah jangan mikirin Ya, teman lingkungan dan sekitar, harus mikirin masyarakat apa nih yang harus mau kita kasihkan ke masyarakat gitu. sepakat. Kalau misalkan seperti itu, malu dong kita sama apa Muhammadiyah yang memang dia udah punya sekarang kan Mart juga, terus bank terus punya sekolah-sekolah yang banyak, sedangkan kita HMI masih kayak gini-gini aja. Ada banyak kader-kader HMI juga menjadi kader Muhammadiyah kan sekarang. Nah gini bos, orang-orang ya ini sebetulnya cocoknya dijudulinnya ngomongin pemerintahan. Gini bos, orang berpandangan ya berbicara kader HMI itu sebetulnya lupa secara hitah konstitusi aja. Kan anggaran dasar nomor 4 jelas ya, terbinanya insan akademis pencipta pengabdi yang bernapaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Tapi bagaimana masyarakat bakal adil dan makmur sedangkan 3 nilai ini juga belum terpenuhi, malah yang tadi kata bos. Berantem teman-teman seujon lain sebagainya, pada akhirnya juga pemerintah nggak merasakan kehadirannya HMI. Kan itu pertama. Kedua, sekalipun hari ini kita sudah punya kemampuan, ya seminimalnya mungkin kita itu menjadi perubahan, agen-agen perubahan lah. Kan kalau mahasiswa kan ada iron stock, social control, moral force, terus agent of change sama guardian of value, menjaga nilai-nilai dan lain sebagainya. Ini yang kemudian harus ditanamkan di kadar-kadar HMI sebetulnya. Karena mereka kadang merasa pintar dan lupa sebetulnya yang harus dirubah itu bukan ke kawan-kawan yang di atas menjadi seorang presiden terus banyak audiensi dengan presiden sebetulnya misal gitu. Tapi justru kita harus menjadi aksi nyata di masyarakat. Kan gini kadar HMI sekarang bos yang orang rasain ya. Sok ku ente nunjuk batur. Ai mana ira kan sebenarnya pernah gesek ku orang gitu kan. Ieu mah keur sok ku ente. Yang seolah-olah orang menganggap bahwa ya orang berani mengatakan lah bos, menjadi tugas orang juga, mungkin kader-kader HMI yang lain, bahwa seharusnya kader HMI itu jangan tunjuk tangan, tapi turun tangan langsung. Langsung aja, nggak usah bingung. Dan kalau bingung makanya dipupuk di HMI. Ngomongin LK1 jelas. Banyak misalkan di LK2 apalagi di LK3 kayak bos udah paripurna kan, wah selesai urusan itu kan. maksudnya harus kader HMI itu yang tadi orang katain bos, banyaknya ilmu yang masuk harus juga banyak yang dirasakan oleh orang lain. Bukan banyaknya ilmu yang masuk malah gak mau ngapa-ngapain. Itu sih dari. Iya, kebanyakannya juga kan yang tadi kalau menurut Ketum nih, sebenarnya HMI terasa keberadaannya kalau di pemerintahan. Terasa keberadaan. Tapi yang belum terasa ini di masyarakat. Sepakat. Menurut orang. Kenapa? Karena kalau keberadaan di pemerintah kita nih dengan sering aksi, dengan sering diskusi dengan pemerintahan ada keberadaan. Ada. Tapi kita nih cenderung kurang diskusi dengan masyarakat atau turun ke masyarakat. Contoh kalau misalkan kita nggak bisa turun ke masyarakat atau dirasa waktunya kurang misalkan untuk terjun ke masyarakat dan untuk dialog dengan masyarakat, ya bisa dengan memanfaatkan digitalisasi sekarang gitu kan. Maksudnya bisa dikonsumsi oleh publik. Contoh gini. Sekarang lebih cenderung banyak organisasi-organisasi yang udah melek digital dan bisa dikonsumsi oleh masyarakat, diketahui oleh masyarakat. Tapi kita nih HMI ini di digital nggak masuk, di masalah langsung pun nggak langsung face to face dengan masyarakat nggak langsung, nggak ada gitu. Jadi yang mana maju enggak, mundur enggak, gitu kan di tengah-tengah aja. Kalau misalkan kita harus dengan face to face dengan masyarakat itu cenderung dengan pola yang kolot gitu, pola yang lama gitu. Ya udah kita bergerak ke depan untuk maju, ya udah untuk menyampaikan ke masyarakat narasi-narasi yang kita sampaikan ke masyarakat melalui media sosial. Benar. Tapi kan itu nggak dilakukan. Dihitung lah kalaupun ada ya. Kehitung gitu. Dihitung kalaupun ada. Gitu. Jadi kebanyakan belum gitu ya, maksudnya yang yang dua nilai ini tuh terpenuhi atau salah satunya gitu. Benar. Yang menjadi target kita. Oke lah kita fokus di media sosial untuk nge-push misalnya. Kayak sekarang siapa sih yang fokus di media sosial organisasi ini? Kayak banyak sekarang partai-partai politik pun udah memakai media TikTok, sosial. YouTube dan sebagainya semuanya dipakai. Sekarang gubernur udah, maksudnya dengan meskipun pejabat-pejabat nih turun langsung ke masyarakat, tapi disebarkannya oleh media sosial bahwa masyarakat tahu ketika sekarang contoh dengan pola kepemimpinan Deddy Mulyadi dengan yang terus terjun ke masyarakat,
itu masyarakat tahu dia turun ke masyarakat dari mana. Ada kerjanya ada di media sosial. Di media sosial, otomatis masyarakat tahu oh dia ada kerjanya. Tapi kalau misalkan kita HMI, masyarakat nggak tahu apa sih kerjanya HMI ini. Karena biasanya dipetus selamat dan sukses. Selamat dan sukses, selamat dan sukses dan lain sebagainya. Mengucapkan hari-hari kan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Maksudnya kayak contoh cenderung kemarin saya pas di LK2 itu sempat saya menyarankan kenapa kalau kita misalkan dalam forum LK2 ini training ini kita publikasikan apa yang menjadi isi bahasan di sini sehingga masyarakat tahu nih ataupun orang-orang tua kita nih tahu kita di HMI ini ngapain aja. Karena orang-orang di masyarakat terus nggak bakalan tahu HMI ini ngapain aja ketika kita nggak publikasikan. Sepakat. Ketika misalkan contoh kan ada di LK2 nih biasanya penyampaian proposal makalah penyampaian makalah dan lain sebagainya untuk disampaikan di forum kan. Kenapa itu nggak di-post gitu? Kenapa itu nggak dipublikasikan gitu? Padahal udah selesai diskusi gitu. Padahal anak-anak HMI bikin jurnal, tiap LK2 bikin jurnal. Dia ini punya jurnal gitu untuk punya karya gitu. Kenapa nggak dipublikasikan? Itu yang menjadi kendala kan menurut orang. Nah, orang juga berpandangan seperti ini, Bos. Orang sangat-sangat sepakat ya, bukan berarti karena ini podcast kemudian sepakat gitu ya. Karena itu relate sekali di hari ini kader-kader HMI. Nah, orang berani berpendapat seperti ini dan berpendapat lah. Kenapa kemudian kader HMI itu tidak berani turun langsung ataupun misalkan nggak mau di branding di media sosial? Satu sebetulnya Bos alasan orang. Mereka itu terlalu didinabobokan oleh sejarah. Jadi ketika mengkader orang tuh bukan bagaimana orang berinovasi biar banyak kader, bagaimana orang berinovasi biar HMI ini terasa, enggak kayak gitu. Tapi mengagulkan nih senior orang di sini. Nih yang udah jadi tokoh. Nah, sedangkan yang jadi pertanyaan, emang mana bakal jadi tokoh apa enggak kan gitu, Bos? Kan bertanya kita yang ngajak kayak gimana kan? Kalau misalkan kita misalkan orang, ini Bos tolong udah jadi A, udah jadi B. Kalau adik orang nanya gimana? Lu udah jadi apa, Bang? Masih jadi ini. Kan maksudnya jadi malu ke kita sendiri. Seharusnya justru kita itu menanamkan kemudian menyebarkan bahwa sesuai nih dengan tujuan HMI di awal, mempertegak daripada NKRI itu tersendiri, kemudian meneguhkan dan mengajarkan nilai keislaman. Dua nilai ini udah belum? Hari ini misalkan era digitalisasi yang semakin cepat udah kita masuk belum ke ranah-ranah itu. Karena sekarang itu Bos, kalau orang lihat udah bukan perang secara ideologi sebetulnya. Perangnya udah perang media sosial sekarang. Sekalipun hari ini teman-teman berdiskusi apapun itu boleh, tapi coba masuk ke ranah-ranah yang tadi. Turun ke masyarakat misalkan, ya kalaupun nggak bisa menjadi pembantu langsung, minimal menjadi jalan kayak jembatan kayak itu pertama. Atau tadi makanya orang langsung Bos, orang komitmen sama kawan-kawan kader kemarin HMI Komisi Tarbiyah, kita banyakkan seminar-seminar. Salah satunya kemarin ada seminar framing media. Dan kepenulisan jurnal. Karena gini, anak-anak HMI itu kebanyakan jago berdialog, jago berdiskusi dan berdebat, tapi ketika mereka itu main media sosial, ngapain lah kayak gituan, sehingga FOMO karena terlalu tinggi banyak kajian hingga kemudian nggak inklusif, paham nggak sih Bos? Jadi menanamkan bahwa nggak lah pugu-pugu kajian mah di kosan justru karena di kosan coba videokan, orang-orang kan jadi tahu apa muatannya, orang-orang akan terpikat yang menjadi pembahasannya. Itu pertama. Kedua, di materi seminar kepenulisan orang bilang nih anak-anak HMI juga akan dikenang karena tulisannya. Oke, sekalipun banyak sejarawan Soekarno misalkan salah satunya, dia terkenal karena apa? Karena orasinya yang hebat. Tapi yang menjadi pertanyaan, ini dunia udah cepat. Sekalipun orang jago ngomong minimal bisa nulis. Kepenulisan itu salah satu nilai bahwa kita tuh akademisi. Itu makanya orang sepakat Bos, kader-kader HMI yang mendorong lah mungkinnya kurang dan Komisi Tarbiyah salah satunya itu outputnya jelas, ber-HMI bermanfaat, berhimpun terasa, jangan kemudian berhimpun malah bermasalah, gitu kan? Harusnya menjadi mitra, harusnya menjadi agent gitu, ini malah menjadi pengrusak misalnya, kan ngapain kayak gitu? Kalau misalkan waktu itu pernah orang nonton Lapran Pane yang Lapran Pane itu kan dia penulis kan, dia ini pengen mendapatkan perubahan ini melalui tulisan. Tapi Lapran Pane itu kan menantang, nggak bisa kalau lewat tulisan terus kan. Nah dari itu kan ya mending lah kalau misalkan kader-kader HMI banyak yang suka menulis. Tapi kalau misalkan dia nggak suka nulis, nggak suka baca, nggak suka diskusi, tapi suka ngomong tapi nggak dipublikasikan lagi.
itu mau kayak gimana jadinya? Nggak akan tahu orangnya. Nggak. Karena gini bos, kalau orang lihat ya di era hari ini kadar HMI itu yang tadi kata bos harusnya udah mulai main dan melek digital. Iya. Karena apa? Karena orang-orang itu akan melihat kinerja atau dampak kita itu bukan dari omongan kita, Iya. tapi dari media. Iya. Media itu kan nge-shoot bahwa oh ini agendanya, Iya. oh ini apanya. Yang mana tadi kata bos, sekalipun hari ini kadar HMI punya kelebihan menulis, punya kelebihan membaca, kan gini, segalapan ilmu itu bagi orang dari membaca bos. Iya. Dari membaca. Orang bisa ngomong, ya orang sendiri lah bisa ngomong karena orang pernah misalkan membaca. Iya. Sekalipun konteks membaca di sini bukan membaca buku aja. Iya. Pengalaman misalkan, belajar dari bos, misalkan ngobrol dan sebagainya, itu salah satu. Nah orang pun makanya ya salah satu lah diri orang sendiri, orang melakukan apa ya dakwah. Kalau kata Buya Hamka, dakwah itu bukan bilisan saja, bukan bil arkan saja, tapi bil media pun itu dakwah. Iya. Kalau dalam ini mah bulugul ani walau ayah, karena Islam bermos jadi kudu ayah dari saya. Itu satu ayat pun sampaikan, sekalipun cuman ngomong apa kek, ya udah sok di post aja. Iya. Kalau salah wajar kan, tadi kata bos, su itu dari pemula. Dari pemula, Itu, orang maka yang salah udah dulu. jadi pemula dulu awalnya. Minimal coba dulu. Minimal Kalau coba salah dulu. Kalau salah kita kan tahu salahnya di mana untuk evaluasinya. Jadi ketika misalkan ya banyak yang suka nulis, tapi banyak juga yang suka nulis tidak dipublikasikan dengan tulisan-tulisannya. Kan itu yang sangat disayangkan. Maksudnya berarti kan dia tidak menyampaikan apa yang ada di pikiran dia dan apa yang ada di imajinasi dia untuk disampaikan, meskipun bukan masalah tentang kritik pemerintah atau dan sebagainya gitu kan. Meskipun tulisan-tulisan yang sederhana gitu kan patutnya disampaikan gitu, meskipun itu salah atau benar menurut orang kan mungkin like and dislike. Wajar lah itu. Suka dan tidak suka ya wajar, banyak. Kita nggak bisa menutup kemungkinan maksudnya untuk memaksa orang untuk suka semuanya dengan tulisan kita atau menuntut semuanya suka dengan omongan kita, kan nggak bisa. Tugas kita hanya menyampaikan, suka nggak suka ya silahkan. Yang penting punya argumentasi. Yang punya argumentasi. Kenapa misalkan saya seperti ini, jelas argumentasinya. Kan? Itu betul kata bos. Makanya gini bos, ya mungkin kalau teman-teman anak HMI sendirilah, kalau lihat di nilai dasar perjuangan poin ke-5 gitu kan, ngomongin tentang individu dan masyarakat. Sebetulnya jelas bahwa hari ini untuk mewujudkan daripada masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang kemudian maslahat, itu dimulai dari individu-individu. Individu-individu ini berangkat dengan kemampuannya untuk apa? Untuk menjadi agent yang tadi. Nah, agent yang tadi betul kata bos, jangan nanggung. Kalau punya karya, kalau punya keinginan jangan nanggung. Sekalipun keinginannya itu kan gini, kalaupun jatuh di antara bercita-citalah setinggi langit, kalau di antara bintang-bintang. Kan itu ya filosofisnya. Maksud orang sepakat bahwa pada akhirnya kadar-kadar HMI itu seminimalnya mungkin kalau sadar menjadi individu yang mempunyai tugas, yang minimal bisa menyadarkan juga orang lain. Jangan malah dirinya belum selesai, bagaimana orang lain mau diselesaikan, bos? Iya, betul. Itulah Tum. Thank you Tum. Tadi masalah tadi ya HMI, harapannya Ketum bisa berapa periode berapa bulan lagi berarti? Baru 6 bulan bos. Baru 6 bulan. Kalau HMI kan komisariat minimal 18 bulan ya. Maksimal 18 bulan. Maksimal 18 bulan. Masih banyak. Berarti kan masih banyak waktu untuk misalkan evaluasi apa yang salah, apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Harapannya tadi sih kalau menurut orang di HMI Komisariat Tarbiyah ini atau yang lokusnya di masalah pendidikan bisa membenarkan atau argumentasi masalah pendidikan. Bisa nggak sih kalau misalkan kita ini menantang kader-kader HMI untuk berpikir masalah pendidikan harus kayak gimana dan argumentasi mereka kayak gimana dan di post di media sosial gitu, bisa nggak sih? Sangat berani. Seminimal mungkin di akun media HMI Komtar itu sendiri. Tapi karena kan kenapa saya bergerak di masalah media sosial dan yang cenderung visual bukan tulisan gitu ya. Benar. Karena saya menyadari sendiri di zaman sekarang ini orang-orang udah mulai kurang dalam tulisan-tulisan atau membaca. Banyak yang mereka tertarik nih dalam urusan visual, melihat orang yang ngomong, mendengarkan dan sebagainya. Tapi ada salahnya juga kalau misalkan kita mendengarkan udah tahu apa yang salah dan yang benarnya kayak gimana, tapi nggak diimplementasikan atau nggak dilaksanakan gitu. Apa yang kita tahu dan apa yang kita serap secara ilmunya. Benar. Itu tuh. Nah, orang bertanya gini bos, sepakat
dari tadi kita ngomong dari awal kayaknya banyak keresahan bos. Banyak keresahan. Mudah-mudahan menjadi solusi juga kan. Mudah-mudahan jadi solusi. Nah, orang Komisi Tarbiyah mendorong salah satunya itu. Salah satunya bagaimana perubahan kecil dilakukan untuk menjadikan sebuah perubahan yang lebih besar. Jangan memikirkan bahwa hari ini tugas banyak, jangan mikir bahwa kondisi misalkan di rumah disuruh pulang dan sebagainya. Kita ber-HMI di LK1 sudah disumpah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin, bahwa sesungguhnya salatku, ibadahku dan organisasiku kan begitu ya. Hanyalah untuk kalau sebenarnya maksud orang niatkan we jeung ibadah gitu, organisasi oge sekalipun ente ngaji ya ieu ngajina jeung rakyat gitu. Nah, orang selalu menanamkan hal itu. Nantinya kadar-kadar HMI Komisi Tarbiyah terdorong. Oh, benar. Di pendidikan kita itu banyak masalahnya. Oh, berarti orang ke depan harus kayak gimana? Seminimalnya mungkin udah ada kesadaran itu aja. Kenapa? Karena kesadaran itu penting. Nanti step 2-nya melakukan sebuah perumusan. Harus kayak gimana sih? Harus kayak gimana sih? Nanti yang ketiga baru aksi gitu kan. Jangan kemudian omong-omong saja. Itu sih kalau dari orang. Itu Oke, itu ada yang mau disampaikan lagi terakhir? Paling closing statement lah ya. Closing statement dari orang mungkin ya, HMI Komisi Tarbiyah selaku penyambung lidah lah bos lah, penyambung lidah rakyat yang mewakili HMI Komisi Tarbiyah berpesan terus untuk jadi orang pribadi, umumnya mungkin untuk orang lain lah yang kemudian menjadi kader, sekalipun yang bukan kader juga mungkin ini berguna. Hari ini kita diciptakan untuk berguna, bukan untuk merugikan. Maka karena kita diciptakan untuk berguna, seharusnya kita bisa memanfaatkan segala aspek yang kita punya untuk berguna. Itu pertama. Kedua, selaku kader HMI, kita jangan lupa kita punya hita perjuangan. Kita punya tujuan awal, bagaimana memperteguh, menegakkan keadilan di NKRI ini. Dan yang kedua, bagaimana mensiarkan Islam. HMI mengajarkan tentang Islam moderat. Moderat itu tajdid, pembaharuan. Berarti pada akhirnya bukan nilai-nilai lama yang dilupakan, enggak. Tapi nilai lama yang bagus kita lakukan, praktekkan. Nilai-nilai senior kita lah begitu ya. Tapi yang ke depan yang lebih bagus kita ambil. Jangan menutup perubahan dengan narasi bahwa da orang kata senior orang gini, da orang kata laporan gini. Sekalipun laporan panah itu bukan Tuhan. Maksudnya bukan Allah Subhanahu wa taala lah gitu. Nanti panjang lagi pembahasannya kalau ngomongin NDP kan. Itu. Jadi maksud orang ya jangan diingat bahwa Nurholis Maji, Cak Nur itu bukan Tuhan yang berarti, sekalipun dia punya organisasi yang sebesar ini, punya nilai dasar perjuangan, tetap ada narasi yang bisa jadi itu tuh belum tepat digunakan untuk hari ini. Maka kadar-kadar HMI cobalah untuk bermanfaat, untuk turun langsung, bukan menunjuk orang untuk turun langsung. Sedikit bos, itu saja sih. Oke. Thank you Tum. Terima kasih guys. Terima kasih. Jangan lupa nanti follow Fadlan Hafiz dengan IG-nya @hafizjetnya 3F. TikToknya apa? TikToknya Hafiz Bincang Organisasi. Oke, thank you Tum. Siap.